Renungan Hari Jumat 25 Juni 2021 bersama Media Katolik Nunc in Altum. Bacaan suci diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Mari kita ikuti dengan penuh hikmat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Injil hari ini yang telah kita dengar mengundang kita semua untuk merenungkan dua hal pokok. Pertama, penyakit lepra, dan kedua, dosa. Mengapa hal ini menjadi penting dalam renungan kita hari ini? Karena penyakit dalam konsep Injil ada hubungannya dengan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Karena itu permintaan orang kusta ini memberi suatu arti yang baru, agar kita bisa memahami apa arti sembuh dan mentahirkan. Sembuh ada hubungannya dengan penyakit, tetapi tahir ada hubungannya dengan pemurnian diri dari dosa-dosa yang menyebabkan seseorang menderita penyakit seperti kusta dan lain sebagainya. Tuhan mengenal kita semua dari dalam batin kita, termasuk kekurangan dan dosa yang kita lakukan. Karena itu kehadiran Tuhan dalam hidup kita sebagai tanda pengampunan atas beban dosa kita yang membawa kita kepada suatu kesembuhan, baik fisik maupun mental, dan terutama penyembuhan rohani kita. Tuhan datang membawakan kita penyelamatan, dan keselamatan itu untuk semua orang. Ketika berada dalam dunia ini, Dia menyembuhkan banyak orang yang menghampiri dirinya. Semua mereka yang mendekatinya merasakan kekuatan Tuhan yang menyembuhkan dari penyakit dan menyucikan dirinya dari dosa-dosanya. Ada hal yang mengagumkan dari sikap orang kusta dalam Injil ini. Dia meminta bukan dengan paksa, tetapi dengan rendah hati, semoga dengan permohonannya kehendak Tuhan yang terjadi pada dirinya. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Permintaan yang sederhana tapi penuh harapan. Lalu Yesus langsung mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dengan perkataan ini Yesus memberikan kondisi untuk orang kusta ini mengalami penyembuhan dirinya dari penyakit kusta dan juga mengalami pengudusan dari dosa-dosanya. Penyakit lepra adalah tanda dosa yang memutuskan hubungan kita yang harmonis dengan Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Tuhan mengampuni kita sesuai dengan keinginan yang ada dalam hati kita masing-masing. Namun demikian, dengan pengampunan ini kita disanggupkan untuk pergi dan mewartakan kebaikan Tuhan yang telah kita terima darinya, dengan menunjukkan diri kita yang disembuhkan kepada para imam, dengan penuh rendah hati dan taat akan Allah. Dengan demikian kita disadari kalau kita memang orang berdosa, dan karena itu kita menjadi sakit dan perlu menyembuhkan diri kita lahir dan batin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dosa dan kesalahan membuat kita menjadi penderita kusta. Kita dikucilkan dari saudara-saudari kita dan juga dari Allah.
Dosa juga menghancurkan hidup kita, menajiskan hidup kita, dan juga bisa membawa kita kepada kematian. Seperti kata Santo Paulus, upah dari dosa adalah kematian. Namun demikian kita tahu bahwa dosa tidaklah lebih besar dari air dan darah yang keluar dari lambung Yesus sendiri. Dosa tidak mempunyai kekuatan lebih besar daripada tangan Tuhan yang terpancang lebar di kayu salib untuk menebus kita umat manusia. Bagi Yesus semua dosa kita telah ditebus dengan darahnya sendiri. Karena itu cukuplah dengan rendah hati kita berlutut dan memohon ampun atas dosa-dosa kita seperti orang kusta ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan kita harus yakin bahwa Dia akan menjamah kita dan mentahirkan kita. Karena itu di akhir permenungan ini kita kembali disadarkan untuk mencari keselamatan jiwa kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Agar kita disucikan dan dibersihkan dari segala penyakit yang kita miliki. Khusus bagi yang sedang menderita baik kusta maupun penyakit-penyakit lain yang bisa mengganggu kestabilan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Izinkan saya untuk mengakhiri renungan ini dengan beberapa pertanyaan. Apakah Anda telah mencari imam agar proses penyembuhanmu menjadi sempurna, khusus dalam sakramen pengakuan? Bagimu, apa arti sakramen pengakuan dosa? Apakah Anda merasa perlu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama untuk memperoleh sesuatu seperti penyembuhan dan lain-lain? Apa yang membuat engkau menjadi seorang kusta saat ini? Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita.